Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas dan melakukan pengimbasan modul budaya positif. Perkenalkan, nama saya Satriadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kampar, dengan fasilitator Ibu Misdawati MPD, dan pengajar praktik Bapak Darmansyah MPD. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang lahir dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan positif yang disepakati dan diyakini bersama. Salah satu upaya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah adalah dimulai dari keyakinan kelas yang dirancang bersama-sama murid menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini haruslah mengarah kepada budaya positif dan diharapkan sesuai dengan visi sekolah, yaitu mengarah kepada penumbuhan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya, perlu dikembangkan nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab dan disiplin melalui keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata 1. Menumbuhkan nilai disiplin dan tanggung jawab pada murid. 2. Meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran di kelas. 3. Menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri murid. Yang keempat, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi sekolah. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. 2. Terlaksananya pengimbasan atau aksi nyata tentang materi budaya positif terhadap rekan guru, tepatnya di SDN 005 Koto Prambahan dan SMP Negeri 1 Atap Koto Prambahan. 3. Murid bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. 4. Timbulnya sikap bertanggung jawab dan disiplin murid di kelas. Lini masa kegiatan, yaitu langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Meminta izin kepada Kepala Sekolah SDN 005 Koto Prambahan dan SMP Negeri 1 Atap Koto Prambahan. Yang kedua, merancang kegiatan keyakinan kelas, undangan, daftar hadir, dan materi kegiatan pengimbasan. Ketiga, melakukan sosialisasi rencana kegiatan pengimbasan kepada rekan guru sejawat. Yang keempat, membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang kelima, melakukan pengimbasan modul budaya positif kepada rekan guru di SDN 005 Koto Prambahan dan SMP Negeri 1 Atap Koto Prambahan. Yang keenam, melakukan refleksi dari rekan sejawat. Adapun dukungan yang dibutuhkan, 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat terlaksana dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan aksi nyata pra-kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelum tindakan. Berikut merupakan aksi nyata membuat keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga dapat hadir di sekolah kita ini, terkhusus di kelas kita ini dalam kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka pertemuan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak Bapak, hari ini pagi ini kita akan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin membentuk kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadikan kesepakatan ini sebuah keyakinan kelas yang kita yakini bersama di kelas kita ini. Untuk itu nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita buat tentang atau menciptakan dari keyakinan kelas yang akan kita ciptakan di kelas kita ini. Terutama nanti kalian akan Bapak minta berpendapat tentang kelas impian atau yang ingin kalian sepakati tentang keadaan kelas kita ini. Gambarannya adalah kalian akan menulis tentang kelas ideal yang kalian inginkan tercipta ketika dalam membuat kesepakatan. Jadi sehingga nanti dari kesepakatan ini kita bentuklah keyakinan kelas kita. Tujuannya adalah untuk membentuk dari atau mencapai dari kelas yang kalian impikan, ya. Atau kita ingin menunjukkan praktik baik atau budaya-budaya positif yang kita munculkan di kelas kita. Nanti akan Bapak bagikan secari kertas masing-masing. Kalian bebas berpendapat, kalian tuliskan di secari kertas, nanti kita tempelkan, lalu kita lihat kalian menginginkan kelas yang seperti apa. Lalu kita di situ kita buat kesepakatan. Oke? Bapak akan bagikan dari kertas yang sudah Bapak siapkan. Silakan tuliskan. Ini Bapak juga ada bawa spidol. Ini tolong dikembalikan. Ya, boleh tulis. Oke, ini ada. Silakan tuliskan kesepakatan kelas yang ingin kalian buat di secari kertas yang sudah Bapak bagikan menggunakan spidol yang sudah Bapak bagikan. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskannya. Ingat ya, kesepakatan ini adalah kesepakatan yang ingin atau yang kalian inginkan terjadi untuk mencapai kelas ideal yang kita inginkan. Silakan tulis di secari kertas, nanti kita akan tempel ke depan. Ya, silakan.
Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh lebih. Ya. 1 boleh, 2 boleh, lebih dari 2 pun boleh. Mesti bebas, rasanya pun bebas teman-teman. Ya. Ini boleh ditempel ya. Oke, sudah. Silakan Pak. Sudah kan? Oke, sudah. Oke, silakan tempelkan ke depan satu-satu ya. Ambil lakbannya, tempel di kertas di bagian sebelah kiri, bagian kesepakatan kelas. Satu ke depan, tempel yang rapi, rapikan. Ayo maju, langsung. Panjang lagi. Asik. Rapikan ke bawah, rapikan tempelnya. Tidaknya silakan kita. Sudah semua? Ya. Oke, baik, kita cek tentang kesepakatan yang sudah kalian buat. Kita lihat satu-satu. Satu, kesepakatan kelas, suasana di kelas nyaman, tidak berisik. Oke. Masuk kelas tepat waktu. Oke, Bapak minta dari kalian yang bacakan. Siapa yang mau bacakan? Kayak, Nurul. Silakan Nurul. Ya, kesepakatannya harus sesuai dengan tidak bertentangan dengan aturan sekolah kita. Ya, ambil satu ketika membacakan. Datang tepat waktu. Madam sana, ke teman-teman.
Datang tepat waktu, keluar tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, Bu. Ya, boleh. Boleh membawa HP dimainkan pada jam istirahat lalu dikumpulkan saat jam pelajaran. Oke. Siapa lagi? Buat. Silakan. Nanti baru kita sepakati, kita cek. Ingat ya, aturan yang kesepakatan yang kita buat tidak bertentangan dengan aturan sekolah. Coba lagi ingin bacakan. Nadif, silakan Nadif. Apa yang kamu buat? Bacakan ke depan deh. Apa tuh, Den? Guru terlambat masuk tidak boleh masuk. Hah? Guru Terlambat masuk tidak boleh masuk kelas. Guru terlambat masuk tidak boleh masuk ke dalam kelas. Oke, boleh. Coba lagi ketiga. Kasih. Nih, hijau aja kemudian. Yang hijau. Siapa yang buat tadi itu? Aktif bersih tidak bersih, masuk tempat waktu, keluar tempat waktu, tidak boleh membawa handphone, membuat tugas yang diberikan guru, saling menghargai sesama teman, menghargai guru saat guru menjelaskan, tidak boleh berbicara kotor. Oke, terima kasih. Satu lagi lah, aku minta. Apa? Najihal. Silakan Najihal. Silakan. Jadi. Oke, menjaga kebersihan. Silakan. Yang sebelum itu udah tadi. Ini udah. Yang lain yang ini tuh. Yang si Adipa. Hampir sama isinya dengan yang sebelah. Datang tepat waktu, tidak terlambat masuk, tidak berisik, selalu mengikuti pelajaran. Oke. Datang tepat waktu, tidak terlambat masuk, suasana kelas tidak berisik, selalu mengikuti pembelajaran. Oke, kita evaluasi ya. Kita lihat mana yang paling banyak kesepakatan kelasnya. Kita lingkari satu-satu. Pertama, masuk tepat waktu. Nah ini ada, ini hampir sama. Guru terlambat masuk tidak boleh masuk. Berarti datang tepat waktu. Ini paling banyak nih, datang tepat waktu. Datang tepat waktu juga ada. Lalu masuk tepat waktu. Ini rata-rata disiplin ya. Masuk tepat waktu. Datang tepat waktu. Hampir rata-rata semuanya menuliskan datang tepat waktu. Ini juga. Oke. Berarti ini masuk kelas tepat waktu. Satu orang yang menuliskan guru tidak boleh datang terlambat, atau kalau terlambat tidak boleh masuk. Oke, kita pindahkan untuk masuk tepat waktu. Jadi karena ini satu-satunya kita tulis, kita pindahkan ke sini. Nah, pertama keyakinan kelas kita adalah kita ingin kelas yang disiplin waktu. Itu yang pertama ya, disiplin waktu. Kita lihat yang kedua. Tadi ada Bapak Tegar menuliskan tentang keluar tepat waktu. Ini sama ya. Keluar tepat waktu berarti juga kita menginginkan disiplin waktu, tidak hanya datang tapi juga ketika pergantian jam pelajaran. Begitu jam istirahat kita akan istirahat, begitu jam masuk kita akan masuk. Oke, bagus. Berarti keyakinan kelas pertama kita adalah kita menginginkan disiplin waktu. Lalu menjaga kebersihan, kita cek menjaga kebersihan kelas. Ini satu. Menjaga kebersihan juga ada.
Lalu tidak membuang sampah di kelas. Ini yang bersama. Tidak ada keributan. Piket kelas tepat waktu berarti juga menjaga kebersihan. Menghargai guru. Tidak boleh berbicara, tidak boleh membawa handphone, boleh membawa handphone, tidak boleh mengikuti pembelajaran. Oke. Di satu juga menjaga kebersihan. Berarti keyakinan kedua kita tuliskan tadi satu, masalah disiplin waktu. Yang kedua masalah kebersihan. Lalu ada Bapak lihat tadi kamu menuliskan tentang suasana kelas. Di suasana kelas nyaman. Tadi masuk kelas 1. Suasana kelas nyaman, tidak berisik. Oke, ini suasana aktif, bersih dan tidak berisik. Tidak berisik. Lalu, nah kalau tidak berisik atau suasana kelas nyaman, kita menginginkan apa kira-kira? Keyakinan yang ingin kita munculkan. Kalau tidak berisik itu berarti apa? Menghargai teman, ya, menghargai sesama. Artinya ketika belajar kita menghargai teman-teman yang ingin belajar, ya, yaitu dengan cara tidak berisik dan mengikuti pembelajaran. Ini sama tuh. Jadi sama. Oke. Dan jangan ada yang membuli. Kita lihat. Berarti sama saling menghormati. Ini tadi ada yang tulis tidak membuli. Oke, jangan membuli sama dengan menjaga tidak berisik. Tadi juga saling menghormati. Ini saling menghargai sesama teman, menghargai guru saat menjelaskan juga. Lalu mengikuti pembelajaran. Sekolah, ini datang tepat waktu tadi. Tidak ada keributan. Oke. Memakai atribut sekolah. Oke, ini sama dengan disiplin, ya. Berarti yang ketiga kita ingin kelas kita saling menghormati sesama kita. Baik itu antara kamu dengan kamu dengan guru juga. Tidak boleh membuli, mendengarkan penjelasan guru, juga menghormati guru. Lalu ada lagi tadi, ini masalah membawa HP. Ini boleh membawa HP dimainkan pada jam istirahat. Lalu ada lagi yang tulis, boleh bawa handphone dimainkan saat istirahat, dikumpulkan jam pelajaran. Boleh membawa HP, bisa main HP pada jam istirahat. Tidak boleh membawa HP dikumpulkan saat jam pelajaran. Ini kesepakatan. Kira-kira membawa HP ada dalam aturan sekolah tidak? Ada tidak? Melanggar aturan sekolah kira-kira atau tidak? Melanggar, ya. Berarti kesepakatan kelas kita tadi kuncinya adalah tidak boleh yang bertentangan dengan aturan sekolah, kecuali diizinkan atau memang keperluannya pada saat itu kita membutuhkan handphone untuk dibawa ke sekolah. Bisa dipahami? Oke, berarti yang ini tidak kita sepakati. Lalu tadi ada Bapak lihat meminjam barang, teman harus meminta izin. Oke, lalu tadi ada juga ini sama menjaga kebersihan, tidak boleh membuat tugas yang diberikan guru, tidak boleh berbicara kotor. Ini sama, tidak boleh membicara kotor, kemudian meminjam teman juga masuk kepada saling menghormati. Rata-rata sudah masuk.
dari yang kamu tulis tadi, maka kita sepakati. Berbicara sopan juga saling menghormati. Maka kita ambil kesepakatan 3 saja, bahwa keyakinan kelas kita adalah yang pertama adalah disiplin waktu, mulai dari masuk tepat waktu, kemudian gurunya pun masuknya tepat waktu, keluarnya tepat waktu. Lalu yang kedua adalah tentang kebersihan. Berarti semua warga sekolah atau terutama di kelas kita ini wajib menjaga kebersihan kelasnya dengan cara pertama kita sepakati dari piket menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal, tidak membuang sampah sembarangan, menegur temannya kalau ada yang membuang sampah sembarangan. Itu yang tentang kebersihan. Lalu saling menghormati. Ini banyak nih, tadi kalian tuliskan. Yang kita yakini kelas kita ini adalah saling menghormati sesama teman. Boleh mulai dari tidak membuli, kemudian tidak berbicara kotor, artinya kalian harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Lalu meminjam barang teman, meminta izin dulu, mengembalikan barang ketika meminjam barang temannya, itu juga menghormati dari punyanya teman. Oke, itu saja. Nanti kita akan tuliskan kesepakatan kita kelas kita ini, kita akan tempelkan di kelas. Kita buat kesepakatannya, lalu kita buat keyakinan kelas kita ini dalam bentuk nanti semacam karton, di kertas karton kita tulis besar-besar, kita tempelkan di kelas. Oke, itu saja. Semoga apa yang sudah kita sepakati bersama bisa kita jalankan, dan apa yang kita yakini betul-betul menciptakan kelas kita ini sesuai kelas ideal yang kalian harapkan. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk bisa hadir di sekolah kita ini untuk menghadiri acara aksi nyata pengimbasan budaya positif oleh Bapak Satriadi. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertama kita akan minta kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiy ba'da. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMP Negeri 1 Atap dan SD 005 Kota Prambahan. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita telah dipertemukan oleh Allah dalam suatu acara, yakni kegiatan pengimbasan guru bergerak ke kita guru-guru di kedua sekolah ini. Mudah-mudahan acara ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau tercurah kepada kita bersama dari dunia hingga akhirat nanti. Amin. Kami
selaku kepala sekolah sangat mendukung acara yang dilakukan oleh guru penggerak ini. Sebab kenapa begitu? Tidak semua kita bisa menjadi guru penggerak. Ini angkatan ke-6. Kalau tidak salah untuk Kecamatan Kampak, untuk tingkat SMP cuman sekolah kita saja yang punya guru penggerak ini. Jadi kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh Bapak Satriadi melalui programnya dapat ditularkan kepada kita bersama untuk kemajuan sekolah kita ini. Guru penggerak ini adalah, kalau tidak salah kami, adalah menggerakkan 5 standar pendidikan. Ini adalah program dari kementerian kita. Jadi harapan kami kepada Bapak Satriadi, tularkanlah ilmu yang Bapak dapatkan itu kepada kita bersama supaya sekolah kita ini tidak dipandang sebelah mata oleh sekolah-sekolah lain, khususnya di Kecamatan Kampak. Jadi kita berharap sekolah kita ini bukan pilihan terakhir seperti yang dulu-dulunya. Jadi sekolah kita ini menjadi pilihan pertama bagi warga Kampak khususnya dan Kampar umum. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami berharap ilmu yang diberikan itu menjadi amal jariah bagi Pak Satriadi, dan kita bisa menjalankan ilmunya itu untuk kemajuan sekolah kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yakni arahan atau penjelasan dari Bapak Satriadi. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Kota Prambahan, Bapak Musir yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Kepala SD 005 Kota Prambahan yang dalam hal ini berhalangan hadir, namun sudah memberikan izin pada kesempatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu dari SD 005 Kota Prambahan dan Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Atap Kota Prambahan. Alhamdulillah sama-sama kita sudah hadir di kesempatan kali ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga dapat hadir dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan pengimbasan atau aksi nyata yang saya lakukan terkait dari budaya positif sekolah di SD 005 Kota Prambahan dan SMP Negeri 1 Atap Kota Prambahan. Salawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya berdiri di sini sebelumnya mohon maaf, bukan maksud menggurui, kemudian hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dari apa yang sudah kami terima, dari apa yang sudah kami pelajari dari program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam sesi untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu pengimbasan dari budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah ini ada di modul 1.4, modul terakhir di modul 1, yang materinya itu selama kami mempelajari modul ini sama dengan modul, kalau kami bilang, kalau di
ketika kami belajar ini sama dengan modul modul refleksi lah. Karena banyak kegiatan-kegiatan atau materi-materi yang praktik kita laksanakan selama ini, ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kami bilang nih modul pengampunan, modul taubat, modul pengampunan dosa kalau kami. Karena ada beberapa materi yang menurut kita selama ini sudah benar, ternyata berdampak negatif kepada peserta didik kita atau kepada murid kita. Jadi untuk itu selama kegiatan ini saya bermohon kepada Bapak Ibu agar bisa aktif, bisa bertanya boleh. Kita sering pendapat saja sifatnya, tidak ada settingan, maksudnya sekedar sampaikan aja. Kita hanya berbagi. Kalau seandainya saya tidak bisa menjawab, kita diskusikan bersama, kemudian jadi suatu kesimpulan yang nantinya jadi praktik baik di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, aksi nyata ini yaitu tentang pengimbasan dari modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah. Sebelumnya kalau kita dengar kata disiplin, kira-kira yang Bapak Ibu terpikir atau terlaksana pertama kali apa kira-kira? Disiplin. Tepat waktu. Yang lain kira-kira? Taat aturan. Lalu, maka kalau kata disiplin ini yang paling teringat sama kita ketika bilang disiplin pasti berhubungan dengan aturan sekolah, tepat waktu. Nah itu yang berhubungan dengan. Nah sebenarnya apa itu disiplin? Disiplin itu adalah kalau menurut Dian Gorsen itu menyatakan disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar, atau diambil kata dari disciple yang arti katanya itu sama dengan murid atau pengikut. Jadi kalau disiplin itu erat hubungannya dengan murid atau belajar. Jadi kalau tidak ada pembelajaran yang dari disiplin berarti itu bukan disiplin. Jadi belajar dan murid. Nah lalu bagaimana kaitannya atau makna disiplin itu sendiri? Makna disiplin itu erat hubungannya dengan nilai yang ingin kita tanamkan pada murid. Maka hal ini kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tujuan utamanya adalah bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah tujuan mulianya ini sama halnya tadi disiplin itu kontrol diri, maka bermuara kepada tujuan mula yaitu nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu artinya sama dengan nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama. Contoh misalkan kita inginnya siswa hormat, kemudian punya tata krama, etika, berakhlak mulia. Itu semua nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Nah dalam hal ini tentu mengarah kepada, kalau dalam pembelajaran kita mengarah kepada profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan semuanya ini tujuan dari pendidikan atau kurikulum Merdeka sekarang ini mengarah kepada pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Kalau kita lihat ini sudah mencakup, karena di sini di awal beriman itu sudah nilai religius, kemudian berakhlak mulia itu sudah fokus kepada kepribadian baik yang ingin kita munculkan pada anak. Lalu kita akan bahas beberapa praktik yang selama ini kita anggap baik ternyata ada dampak negatifnya. Pertama, ada 3 motivasi menurut dia. Yang pertama itu adalah motivasi 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamaan atau hukuman. Jadi seseorang termotivasi ada 3 digolongkan. Pertama, dia tidak ingin dihukum atau hanya ingin menghindari dari ketidaknyamanan atau menghindari dari hukuman. Itu motivasi pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga,
Ini yang paling ingin kita tuju, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya motivasi itu bukan melihat orang lain, tapi sudah berasal dari intrinsik masing-masing. Kita melakukan sesuatu bukan karena A, bukan karena B, bukan karena takut A, karena takut B, tapi betul-betul ingin atau kesadaran sendiri munculnya dari dalam. Dan inilah yang akan kita tuju. Lalu hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman adalah ini bersifat satu arah, lalu pihak guru yang ini berasal dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini biasanya sikap kita ketika menghadapi siswa, ketika antara memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya satu arah, dadakan, bernada tinggi, menjelek-jelekan, atau bahkan menghardik sampai menunjuk-nunjuk. Ini biasanya kalau keterangan hukuman ini sudah dari sisi murid merugikan murid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konsekuensi itu berasal atau terencana lebih naik di atas tingkat dari hukuman. Kalau hukuman tadi misalkan Valen, kenapa kamu datang terlambat? Pada rumah kamu dekat, lari ke lapangan. Berarti itu hukuman yang kita berikan tanpa ada kesepakatan murid dan lebih merugikan murid. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu di atas satu tingkat dari hukuman. Sudah ada kesepakatan, kalau terlambat 10 menit, kamu misalkan kesepakatan tidak boleh atau waktu istirahat kamu dipotong 10 menit untuk mengejar ketinggalan yang Jadi ada kesepakatan dengan murid, maka itu disebut dengan konsekuensi. Artinya murid tahu apa yang mereka dapat ketika melanggar sesuatu. Nah, itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak, berasal dari satu arah dan tidak ada kesepakatan dengan murid. Nah, nanti kita lihat dampaknya seperti apa. Oke, untuk memahami antara hukuman dan konsekuensi, saya ingin Bapak Ibu menjawab dari pertanyaan ini. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tapi tergantung apanya. Bisa hukuman. Oke, kita lihat ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita cek apakah dia hukuman atau sanksi. Dia merupakan sanksi. Nanti kita bahas. Pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita cek. Sanksi, Pak. Hukuman. Nanti hukuman. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Kita cek. Oke, sanksi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Jelas ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau sanksi. Oke, berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi? Sanksi atau hukuman? Hukuman. Nanti kita bahas kenapa hukuman, kenapa sanksi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Ingat kata kuncinya ya, hukuman itu merugikan murid. Hukuman merugikan murid.
Itu kata kuncinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini jelas sanksi. Karena ada solusi di situ. Kalau hukuman tidak ada solusi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi atau konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain. Hukuman? Sanksi? Sanksi. Kalau duduk di lapangan itu merugikan murid nggak kira-kira? Dia kuncinya hukuman tuh bikin membuat murid sakit hati atau melukai perasaannya. Fisik dan psikis itu kuncinya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Berarti kita luring nih. Diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Mas Min? Sanksi atau hukuman? Oke, kita cek. Sanksi. Ingat Bapak Ibu, kalau ada kesepakatan, kalau konsekuensi, kita lihat ya, konsekuensi itu bisa diukur. Jadi berpatokan kepada biasanya tata tertib, kesepakatan bersama. Ini jelas terlambatnya 10 menit di pelajaran olahraga misalnya. Jelas konsekuensi atau sanksi. Ya. Membersihkan WC, ini sering kali kita lakukan nih. Sekolah karena mematahkan pensil kawannya, kira-kira hukuman atau sanksi? Coba kalau seandainya ini kita mematahkan pensil kawannya, ada anak siswa mematahkan pensil kawannya, kita suruh bersihkan WC. Oke, kita cek hukuman atau sanksi. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Kata Gojek tadi harus ada solusi dari yang pelanggaran yang dia berikan. Kalau hukuman tidak ada, datangnya satu arah. Misal Pak Maskur, anak datang terlambat ke lapangan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk ganti baju. Yang terlambat datang ke lapangan, keliling lapangan 5 kali. Sanksi atau hukuman? Bapak Pak Maskur datang di kelas. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ganti baju. Kalau terlambat datang ke lapangan, Bapak suruh keliling lapangan 5 kali. Hukuman atau sanksi? Kalau kesepakatan berarti sanksi. Karena sanksi itu posisinya murid tahu apa yang dia dapat ketika melanggar sesuatu. Oke? Nah, ini baru. Ternyata tadi hukuman atau konsekuensi, lawannya adalah memberikan penghargaan. Selama ini penghargaan yang kita anggap baik ternyata juga berdampak negatif kepada peserta didik. Makanya judul selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, ternyata kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kata dasarnya gini, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa atau kepada murid, yang kita yakini sebenarnya ada 2. Pertama, sama dengan yang sampaikan sini, kita sudah beranggapan secara tidak langsung, kita sudah beranggapan mereka tidak akan bisa melakukannya. Misal nih, Bu Nani misalkan, kalau bisa jawab pertanyaan Ibu kasih misalkan duit 5.000. Itu secara tidak langsung
kita sudah memutuskan anak tidak akan bisa jawab, anak tidak akan bisa melakukannya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita sudah berpikir bisa jadi anak tidak akan mau melakukannya. Berarti secara tidak langsung kita sudah memutus kreativitas mereka atau memberikan kepercayaan ke mereka. Kalau sudah menjudge mereka, mereka tidak akan bisa kalau tidak kita kasih hadiah. Nah, ternyata seperti itu. Jadi selama ini yang kita gadangkan beri penghargaan biar mereka termotivasi. Di satu sisi secara jangka pendek efektif, tapi secara jangka panjang tidak efektif. Kita lihat. Nih, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Jadi antara hukuman dan penghargaan sama kedudukannya. Kemudian tindakan belajar itu sendirilah adalah penghargaan sesungguhnya. Maksudnya adalah ketika anak pertama kali mulai pandai membaca, pasti ada kebahagiaan tersendiri bagi anak. Ketika kita katakan, nah, yang pandai membaca, ibu kasih permen. Disitulah kita sudah menghambat atau mengambil penghargaan yang mereka terima tadi secara alamiah. Jadi kita sudah, misalkan nih, ketika disuruh membaca ke depan di kelas 1 khususnya misalnya, yang pandai membaca angkat tangan, maju ke depan. Hanya dia baca dengan bangga, dia baca di depan teman-temannya. Ternyata karena si fulan pandai baca, ibu kasih hadiah. Yang ekspresi alami tadi, kebanggaan dia sendiri tadi mau menunjukkan ke kawan-kawannya sudah pandai baca. Kita sendiri yang memutuskan setelah memberi penghargaan, kita sendiri yang memutuskan atau mengambil penghargaan itu sendiri. Jadi ketika anak belajar menemukan sesuatu, itulah penghargaan terbesar bagi mereka. Ketika mereka tahu ketika mereka mendapatkan ilmu baru, itulah penghargaannya. Jadi apakah tidak boleh memberikan penghargaan? Jawabannya bukan tidak boleh. Kita lihat. Oke, silakan Pak. Yang tadi kan suruh membaca yang pandai tadi. Iya. Tujuan dalam waktu beliau pandai pulau kawan yang itu tujuan maksud awak. Iya, betul. Pasti itu tujuan awak. Bagaimana kalau cerita itu? Oke Pak, kalau menyuruh membaca itu boleh. Misalkan nih, siapa yang pandai baca, maju ke depan. Dibacakannya depan kelas dengan bangga, dia maju ke depan kelas. Dibacakannya, dia tahu kalau kawan-kawannya ada yang belum pandai baca. Oke. Iya betul Pak. Berarti si anak nih, posisi si murid, berarti bangga dia baca nih, dibacain di depan kelasnya. Secara alami dia punya perasaan bangga dan punya, kalau dia sudah pandai baca Pak. Cukup sampai situ saja, jangan ditambah lagi dengan syarat. Karena dia pandai baca, kita berikan dia uang 5.000. Memang di satu sisi efektif untuk memotivasi yang lain. Kalau jangka panjang kita lihat Pak, nih, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Siapa yang mau bantu Bapak kasih permen. Efektif. Tapi kalau jangka panjangnya kita lihat, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Betul atau tidak? Misalnya, nah, siapa yang rajin hapus papan tulis tiap pagi, ibu kasih penghargaan bintang, misalkan di kelas rendah misalkan, ibu kasih bintang di namanya, atau ibu kasih permen atau uang misalnya. Itu kalau tidak dikasih permen lagi, tidak akan dihapusnya papan tulis. Secara efektif untuk jangka pendek sangat efektif, tapi kalau untuk jangka panjang menumbuhkan pembelajaran yang bermakna tidak akan berjalan, tidak akan efektif. Kemudian jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Maksudnya adalah kita terpacu melakukan sesuatu karena hanya ada penghargaannya saja. Ketika tidak ada penghargaan,
kita akan abai dan kita akan lalai. Nah, di situ untuk jangka panjang ya, itu dampaknya. Sebenarnya tentang penghargaan ini banyak, cuman yang saya ambil efek atau pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Ada juga kutipannya bahwa penghargaan itu adalah menghukum murid yang tidak mendapatkan penghargaan. Secara tidak langsung misalnya, si Fulan tadi dapat penghargaan karena dia bisa menjawab soal yang kita berikan. Tanpa kita sadari, anak yang tidak bisa menjawab, itu kita menghukum dia dengan kata-kata, bagus, Fulan dapat bisa menjawab. Makanya contoh si Fulan. Anak yang tahu kemampuan diri dia sendiri, kan si Fulan, pasti si Fulan yang bisa jawab, pasti si Fulan. Lama-kelamaan motivasi dari dirinya mati. Karena kenapa? Karena yang dia tahu kemampuan dia. Dan kita pun tidak memberikan kesempatan dia untuk menunjukkan kemampuan dia. Di situ letak kita menghukum dia tanpa disadari. Makanya ketika mempelajari materi ini rasanya berdosa sekali. Kalau saya berdosa sekali gitu. Oke, lanjut. Baik Pak, saya Pak. Jadi memberikan semacam hadiah katakanlah gitu, kalau seandainya seorang anak itu bisa sesuatu, apakah itu memang sesuatu kesalahan yang fatal atau itu hanya pendapat dari orang-orang yang pribadi aja? Sebab kalau kita bandingkan dengan agama, itu kan bertentangan gitu loh. Jadi apakah pendapat ini memang salah total atau memang bisa dilakukan hanya sekali-sekali gitu? Oke, siap. Oke, ini pertanyaan bagus Pak. Tadi apakah kan saya tanya tadi, berarti selama ini apakah tidak boleh memberikan penghargaan? Jawabannya boleh dan sangat boleh memberikan penghargaan. Satu, itu yang harus kita luruskan. Nah, penghargaan ini efektif kalau dilaksanakan bukan untuk pembelajaran, misal untuk memotivasi. Contoh Bapak bilang tadi kan, yang hafalannya paling apa, nanti kita sepakat bersama, kita buat kesepakatan. Yang hafalannya 1 juz dalam 1 semester ini ada yang akan Bapak berikan. Misalkan seperti itu untuk memotivasi. Tapi jangan misalkan diulang-ulang terus Pak. Misal Pak, ambil Bapak tulis, nanti Bapak kasih duit. Hapus Bapak tulis, Bapak kasih duit. Nanti tolong ketika Bapak belajar, angkat barang-barang Bapak ke kelas, nanti Bapak kasih duit. Jadi penghargaan itu bukan untuk pembelajaran lagi, tapi untuk mengontrol perilaku seseorang. Jika tujuannya untuk mengontrol perilaku seseorang, maka jangan memberikan penghargaan. Bisa dipahami Pak? Tapi kalau hanya untuk, makanya tadi dikatakan penghargaan efektif Pak. Nih, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu. Bapak ingin misalkan murid Bapak hafal 1 juz dalam 1 bulan. Nggak apa-apa, Bapak kasihkan penghargaan. Tapi jangan misalkan apa 5 ayat 5 ayat Bapak kasih 2.000, 6 ayat Bapak kasih misalkan 10.000, apa 1 juz dalam setengah bulan Bapak kasih lagi. Jadi kita menyuruh anak itu, anak akan tertanam dalam dirinya Pak, menghafal Al-Quran itu karena hadiah yang ingin dia terima. Bukan tidak boleh memberikan penghargaan ya Pak. Tujuannya kalau ingin mengontrol perilaku seseorang dalam jangka pendek. Contoh, siapa yang mau jemput laptop Bapak di kantor, Bapak kasih hadiah. Ya udah sekedar itu, tapi tidak ada pembelajaran di dalamnya. Tidak ada pembelajaran, hanya untuk memotivasi anak agar mau melakukan yang kita inginkan. Dalam kata lain, jika kita ingin mengontrol perilaku seseorang yang langsung kita nampak hasilnya, itu tujuan penghargaan, dan itu berhasil tapi tidak ada pembelajaran yang dihasilkan di dalamnya.
Kan tadi kita judulnya ingin menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Tapi bukan melalui penghargaan gitu maksudnya Pak. Bukan tidak boleh ya melakukan penghargaan. Tapi untuk jangka waktu yang panjang, yang lama, hindari memberikan penghargaan. Tujuannya adalah agar murid betul-betul belajarnya itu dari dalam. Niat menghafalnya itu bukan karena hadiah, bukan karena sesuatu hal, tetapi karena betul-betul dia tahu kalau menghafal itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kita ingin menanamkan keyakinan itu, Pak. Oke lah, ini contoh ya. Misalnya seorang anak yang tadi mungkin Pak Sosiadi contohkan, siapa yang mau ngambil tas Bapak, nanti Bapak kasih hadiah gitu ya. Sekarang bukan seperti itu. Dia itu tahu dia bahwa kita itu membutuhkan tenaga untuk mengangkat sesuatu yang mungkin katakanlah tas tadi, tanpa disuruh dia, Pak saya yang bawa ya Pak, langsung dia bawa. Setelah itu kita kasih hadiah. Ini seperti apa ini? Seperti kasus seperti ini. Ya. Sekarang ada pertanyaan Pak, masalah angkat tas tadi. Bapak ingin katakan siapa yang bisa ngangkat jemput tas Bapak kasih hadiah. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, tas Bapak ketinggalan di kantor. Siapa yang mau menjemput? Lebih pilih pertanyaan satu atau pertanyaan kedua? Pertanyaan pertama nih, siapa yang bisa jemput tas Bapak di kantor? Kan tujuannya sama-sama tas Bapak nyampe ke kelas. Kan tujuan utamanya itu. Tentu kita menggerakkan orang lain berdasarkan pertanyaan yang kita berikan. Siapa yang mau ngangkat tas Bapak ke kantor, ke kelas, Bapak kasih hadiah. Anak pasti termotivasi. Atau yang kedua, tas Bapak ketinggalan. Siapa yang mau menjemput tas Bapak? Enggak seperti itu. Saya enggak seperti itu. Oke, tunggu sebentar. Dia inisiatif sendiri. Sekarang ini anak-anak, saya tengok ya. Dia karena saya banyak bawa tas, dia selalu mungkin memperhatikan. Dia datang, Pak saya ngangkat Pak katanya. Bukan saya. Siapa yang mau ngangkat tas Bapak? Tidak ada seperti itu. Tidak ada pertanyaan. Tanpa ada pertanyaan. Kemudian karena dia punya inisiatif sendiri, bukan kita bertanya, bukan kita minta gitu ya. Oke, bayang siap. Nah, sama dengan membaca kira-kira Pak. Oke. Kemudian dia datang, Pak saya yang bawa tas Bapak katanya. Iya, karena dia yang minta, kita kasih gitu. Nanti setelah sampai di katakanlah di kelas, kita kasih dia hadiah misalnya. Nah, hal seperti ini nih, seperti apa gitu loh. Oke, siap Pak. Sama sebenarnya dengan membaca tadi. Oke Pak. Berarti pembelajaran yang Bapak laksanakan pertama, anak sudah termotivasi dari dalam. Itu Pak, sebenarnya misalnya karena Bapak sering bawa tas, anak kan sudah mulai menunjukkan sikap angkut sendiri. Berarti kan sudah mulai motivasinya dari dalam. Sudah punya nilai kebajikan dia. Oh dia peduli dengan gurunya. Nah pertanyaannya atau kita bilang mungkin kesalahannya sedikit ketika Bapak memberikan hadiah atau penghargaan, disitulah Bapak memutus nilai kebajikan tadi, sehingga dia memutuskan sendiri, oh kalau jemput tas Bapak dapat hadiah. Sebenarnya tidak salah Pak, tetapi kita merubah keyakinan siswa jadi. Padahal siswa sendiri ikhlas bawa tas Bapak, karena nengok oh Bapak kerepotan bawa sendiri. Pak biar saya jemput Pak. Itu sikapnya sudah bagus, tapi jangan ditambah dengan memberikan penghargaan. Kenapa? Itu secara tidak langsung kita membolak-balikkan pemahaman siswa. Ketika dia sudah mulai ikhlas bawa sesuatu, dapat hadiah, dapat upah. Apalagi kalau sekali-sekali mungkin tidak terlihat konsekuensinya atau tidak terlihat dampak dari siswa. Tapi kalau sudah berulang, setiap kali bawa tas Bapak kasih duit, setiap kali bawa tas Bapak kasih duit, itu disitulah kita secara tidak langsung memutus yang nilai pembelajaran yang dia terima selama ini.
Di situ Pak. Jadi salahnya bukan salah tidak boleh memberikan penghargaan, tetapi apa namanya, nilai tadi kuncinya nilai kebajikan itu kita ingin muncul dari dalam intrinsik siswa. Oke. Maka ya, oke siapa? Syukur saya belum melaksanakan itu ya. Itu kan hanya bertanya deh ya. Itu bagus sekali berarti jawabannya seperti itu. Namun dalam keseharian misalnya, kalau yang kita jumpai, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, tentu kita membalas dengan kebaikan. Betul. Gitu kan? Betul. Jadi sang anak tadi mungkin bukan di sekolah, mungkin di luar ya. Dia karena sudah biasa membantu orang, kemudian diberi oleh orang itu sesuatu, katakanlah hadiah tadi. Jadi menurut saya begini, sebab agama kita mengajarkan seperti itu gitu. Seseorang berbuat baik kepada kita harus dibalas dengan kebaikan. Nah, jadi gimana ini dengan hal-hal seperti ini? Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya konsepnya sederhana Pak. Gini, Pak, ketika Pak, orang berbuat baik, wajib kita berbuat baik kepadanya. Konsepnya berbeda dengan yang tadi Pak. Beda, ya? Kalau motivasi penghargaannya adalah untuk menggerakkan perilaku orang lain, kata kuncinya Pak, ketika penghargaan ditujukan untuk menggerakkan perilaku orang lain. Pak Yul, misalkan, Pak Yul, tolong apa Pak, bunyi lonceng Pak, dekor ada di ibu, dan bikin begini. Berarti tingkah saya adalah menggerakkan Pak Yul agar penghargaannya duit. Beda nih, misalkan kita lihat Pak Yul tahu tiket, bunyikannya lonceng. Pak Yul, terima kasih banyak ya. Ini ada makanan sedikit nih. Tadi Pak Yul sudah bantu saya, bunyikan lonceng. Itu bukan penghargaan menggerakkan orang lain, Pak. Paham betul, Pak? Ketika penghargaannya menggerakkan orang lain, kalau Bapak misalkan ketemu orang berbuat baik, Bapak balas, boleh, dianjurkan. Tapi ketika Bapak menggunakan penghargaan itu, menggunakan sesuatu yang Bapak berikan untuk menggerakkan perilaku orang lain. Bentar. Kebayang kalau kira-kira? Paham. Cuma kan tadi kan kita contohkan kepada anak yang ngangkat tas tadi dengan keinginan sendiri. Kemudian kita beri semacam imbalan, artinya kita putus di situ apanya gitu, niat baiknya tadi. Apa enggak sama hal itu seandainya di luar sana dia membantu orang lain, kemudian dikasih oleh orang lain itu sesuatu kepadanya, apa juga orang itu tidak memutus gitu? Beda Pak. Pertanyaan gini, bisa nggak dikasih penghargaan yang lain kecuali dengan materi? Atau gimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Silakan, Bu Amni. Verbal bisa dalam bentuk pujian. Jadi ketika seperti yang tadi kan, anak mengaku lewat tadi laptop, kemudian apa itu terima kasih karena kamu itu kan bisa itu kan reward tapi dalam bentuk pujian. Jadi bukan hanya bentuk uang, hadiah lain gitu. Menurut saya itu tambahan. Oke, bagus. Sama dengan bagaimana? Apa tidak bisa kita memberi penghargaan yang lain? Terima kasih nak. Dengan mengelus dan punggungnya saja, itu sudah mengisyaratkan secara tidak langsung Bapak bangga dengan kamu. Itu tanpa diucap loh Pak. Misal, salut Bapak dengan kamu. Cukup kata-kata itu saja, itu punya kebanggaan tersendiri bagi anak. Ini kan teori motivasi ini kan berhubungan dengan psikis Pak, dengan mental siswa atau mental orang yang diberi penghargaan. Oke Pak, kita lanjut dulu Pak ya. Lanjut. Siap. Mati. Cari di sana kalau tidak. Betul Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita sama-sama belajar. Tangan. Silakan Pak. Ini banyak. Habis ini lebih bagus lagi materinya. Serius. Pak
Pasti banyak kontroversi lagi. Silakan Pak. Awak demi itu bang sesama ke anak-anak. Siapa? Nah, pertama sekali itu pertanyaan itu, dan selalu awak menyatukan ke anak. Nah, lagi kalian sholat subuh, lagi ada yang sholat subuh, nah. Tetapi siapa oleh anak dia yang sholat di waktu malam ada sampai pipi. Jadi ada sampai kabur bayi pipi, nyor bakul bayi pipi lainnya. Maka tujuan supaya kau itu nyokong sholat. Nah itu kenapa motivasinya kalau coba itu? Boleh dan bulir Pak. Boleh dan bulir. Pertama tadi efektif untuk menggerakkan orang dalam jangka pendek. Jangka panjangnya dia sholat karena itu Pak. Jadi bukan yang boleh ya, boleh tapi dampaknya kalau kita ingin jangka pendek berilah penghargaan. Tapi kalau ingin menunjukkan dari dalam, tentu kita lebih, nah sholat itu seperti ini, sholat itu yang agama. Kita ada pembelajaran yang kita berikan secara terus menerus. Tapi bukan kan, nah sholat Bapak kasih 5.000, sholat subuh 5.000, zuhur 5.000. Besok bangkrut bapaknya TPP cair, misalnya TPP cair, karet turun, saleh turun, nah atau ini apa baik itu sholatnya. Efektif untuk jangka pendek, tapi secara tidak langsung kita menanamkan, oh kalau sholat dapat duit, bukan karena sholat kewajiban kita dan tiang agama itu Pak. Kalau untuk menggerakkan boleh Pak, boleh. Cuma jangan terus-terus Bapak kasih duit. Kedua pertama kita sholat dia bukan karena dari dalam diri sendiri, itu Pak. Iya betul Pak. Siap, lanjut Pak ya. Boleh lanjut Pak. Oke, untuk menumbuhkan budaya positif itu salah satunya dimulai dari keyakinan keras. Nah, apa beda antara keyakinan keras dengan belum sampai sini dulu. Terlewat. Nah, ini yang tadi ada hukuman atau konsekuensi, ada penghargaan, lalu ada dikenal dengan restitusi. Restitusi itu adalah pertama nih, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sederhananya Bapak Ibu, tadi ada 3 pilihan yang kita berikan. Ketika anak melakukan kesalahan, 1, kita menghukum, 2, kita memberikan konsekuensi, 3, kita memberikan restitusi. Kalau hukuman datangnya dari 1 orang, sifatnya 1 arah, dan dampak ke siswanya adalah merugikan siswa. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi naik 1 tingkat di atas hukuman. Sifat kita sebagai pemantau saja. Artinya, anak melakukan kesalahan, anak tahu konsekuensinya. Di situ belum ada, jadi anak hanya menuruti dari aturan yang diberikan. Jadi ketika tidak ada aturan, dia tidak akan mengikuti peraturan. Itu dampak dari konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini salah satu solusi ketika menangani siswa. Bukan hukuman, bukan konsekuensi. Restitusi sederhananya adalah mengarahkan siswa atau murid menemukan sendiri solusinya. Misal, kita tidak buang-buang energi, kita tidak emosian, tidak melibatkan emosi. Cukup ketika anak melakukan sesuatu, ini memang secara praktek banyak mungkin nggak bisa nih dilakukan, tapi ini manfaatnya lebih bagus daripada dampaknya lebih bagus pada hukuman atau konsekuensi. Kita mengarahkan anak ketika buat salah, kita tidak menghakimi dia atas kesalahan yang dia berikan, tapi kita mengarahkan dia bagaimana cara dia memperbaikinya. Itu yang ditawarkan oleh restitusi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini adalah tawaran bukan paksaan. Kalau dia paksaan, larinya ke konsekuensi. Ya, kalau kita sudah memaksa, itu larinya kita memberikan konsekuensi, bukan restitusi lagi. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Artinya ketika anak melakukan sesuatu kita gali, kenapa dia melakukan hal yang seperti itu. Kita tidak hanya langsung serta-merta menyalahkan dari tindakan yang dia lakukan. Makanya ketika belajar ini memang modul penghapusan dosa atau modul taubat, karena yang praktek yang selama ini kita lakukan ternyata pasti ada dampak negatifnya. Lalu berikutnya salah satu cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, itu yang restitusi. Nanti ada 3 cara atau 3 langkah dalam melakukan restitusi di materi akhir. Kita lanjut dulu tentang keyakinan kelas. Samakah, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu, apakah sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sama nggak kira-kira? Antara aturan dengan keyakinan, yang diyakini dengan yang peraturan, sama nggak kira-kira? Kalau simpelnya, kalau keyakinan itu berarti tersirat, kalau peraturan tersurat, kita tuliskan. Kalau keyakinan ini lebih universal ya, kata-katanya umum. Lanjut, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Sama tadi, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada sifat universal, tapi kalau peraturan itu yang tertulis saja. Nanti alasannya tahu. Nih, pembentukan keyakinan kelas ini dasarnya sama. Cara membuat peraturan kelas itu lihat bedanya ini. Oke, kalau yang ini peraturan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini peraturannya. Keyakinannya adalah kita ingin anak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Aturan kelasnya seperti itu, tapi keyakinan yang ingin kita munculkan karena adalah agar dia saling menghormati. Jadi kalau keyakinan fokus kepada nilai kebajikan yang ingin kita munculkan. Ini dilarang melakukan kekerasan, berarti kita ingin kelasnya aman dan saling menghormati. Bergantian atau menunggu giliran. Ini kita ingin anak mempunyai sikap menghormati orang lain dan berempati. Begitu selanjutnya. Ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Sifatnya masih umum dia. Berarti kita ingin kalau kelas itu setiap anak mempunyai hak yang sama dalam belajar. Ini contohnya. Contoh yang di kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Berarti di kelas itu ketika ada yang pinjam meminjam, dia harus mengembalikan. Itu kata-kata. Atau dia harus minta izin dulu sebelum meminjam. Itu maksudnya. Lanjut saja. Lanjut kita ke kebutuhan dasar. Nah, ketika kita tahu tadi ketika ingin memunculkan budaya positif, tentu kita kenal juga kadang siswa itu melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh, anak tidur di kelas, kalau kita marahi sebagai guru, keluar kamu berdiri di depan kelas. Ternyata ketika kita tanya, nah kenapa tidur di kelas? Oh ternyata dia malam tadi begadang bantu orang tua jual nasi goreng misalnya. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia ini sama dengan kebutuhan dasar murid. Pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan seperti sandang, pangan, kita butuh makan, butuh keamanan, kenyamanan, dan kesempurnaan. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini perasaan diterima oleh orang lain. Yang ketiga, penguasaan. Ini diakui oleh orang lain. Kesenangan ini berarti semua orang berhak untuk tertawa, memiliki kebahagiaan, itu maksudnya. Lalu yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini setiap orang punya hak untuk memilih apa yang ingin dia lakukan. Itu kebutuhan dasarnya. Nah ini dia. Kesenangan itu berarti kebutuhan untuk merasa senang. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Penguasaan itu kebutuhan untuk pengakuan orang lain. Kadang kita pengen diakui oleh orang lain.
Misal kita melakukan sesuatu bukan karena dia ya, tetapi karena itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Cuman kan sebaik-baiknya kita lakukanlah sebaik-baik mungkin, jangan melihat atau melakukan sesuatu karena orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang ini agak posisi yang selama ini kita ambil. 5 posisi kontrol ketika menangani siswa. Ada 5 posisi. Pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Ketika anak melakukan kesalahan, contoh kalau penghukum, misalnya penghukum, kamu ini sudah berapa kali Ibu bilang sambil nunjuk-nunjuk dengan nada yang keras, keluar kamu, tidak usah ikut pelajaran Bapak, misal seperti itu. Itu penghukum tanpa mau tahu perasaan atau yang alasan kenapa murid melakukan kesalahan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya gini, kamu ini tidak ibu nengok apa atau dari tadi Pak ya, so apa nengok ibu, dari ibu nengok apa kebanyakan kau jawab itu pembuat merasa bersalah. Nah, itu yang posisi kedua. Posisi teman dengan nada yang riang, adalah besok jangan ulang lagi, biar Pak amankan ibu tuh. Besok ibu apa sobek gini. Itu yang ketiga. Dampaknya anak tergantung dengan kita, tapi dia tidak tergantung dengan guru lain. Misalnya dia milih-milih guru sama itu Leo. Ini kalau bonginya tidak mau bonginya, bola aja. Tapi kalau dengan guru lain dia akan memilih. Karena itu dampak dari posisi teman. Posisi 3 pemantau. Misal, kamu tahu konsekuensi terlambat? Udah. Berapa poin kamu? Dan berapa sanksi yang kamu lakukan? Nah, kamu lagi. Itu posisi pemantau hampir sama dengan memberikan konsekuensi. Dia bertindak menangani siswa berdasarkan aturan saja. Tidak ada emosi, tapi dia lebih kepada mengingatkan kembali sanksi. Itu aja yang melakukannya. Manajer, ini posisi manajer ini adalah posisi ideal, yaitu dari penerapan restitusi. Dia tidak marah, tidak memihak, tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi, tapi dia mencari tahu, tapi menyadarkan siswa dari kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahan yang dibuat siswa. Logikanya, ketika ini contoh misal ya, ketika kita tersinggung, misal KIP, misal KIP tidak boleh sarapan tadi loh, gara-gara KIP baru terlambat datang. Nah, tidak boleh dari sate. Jangan bodoh dinyo. Misal kita akan lebih memilih membuat orang yang bersalah dengan menunjukkan perasaan tidak enak, itu yang pertama, atau marah-marah ke dia. Kenapa tidak ingat? Kan kakak masuk juga nih, kenapa tidak diingat? Kenapa tidak dibelikan sarapan? Kakak air mana? Baik hati. Ketimbang misalkan solusi ketiga, misalkan Bapak jumlah guru, ini tidak fokus pada kesalahan, tapi fokus biar ada sate. Nah itu sederhananya. Dia bukan fokus pada misal anak terlambat datang ke sekolah, langsung kita fokus ke hukuman lagi. Kamu tahu hukumannya apa terlambat datang sekolah? Bukan fokus gimana caranya biar kamu tidak terlambat ke sekolah. Nah itu sederhananya posisi manajer. Posisi manajer itu posisi ketika kita bersikap netral, tidak menghakimi, tidak marah-marah, tetapi lebih kepada menyadarkan siswa lalu mencari solusi dari kesalahan yang mereka buat. Dampaknya adalah siswa tidak akan merasa bersalah, tetapi lebih bangkit lagi, menyadari kesalahannya lalu menemukan solusi dari kesalahan yang dia berikan. Kalau posisi teman tadi itu secara tidak langsung
kita sudah mengkelompokkan siswa, memilih-milih kita sebagai pengajar. Karena di satu sisi siswa akan tergantung dengan siswa. Pemantau juga seperti itu. Dia akan menghitung-hitung, hukumannya kan masih 200 poin. Nah kan sanksinya kan cuma bawa ember saja. Kan sanksinya cuma bawa gayung kalau terlambat. Nah itu lebih kepada kesana. Boleh Pak? Balik ke slide tadi. Kalau menurut kami sebagai kepala sekolah, semua yang ada ini harus ada di sekolah. Sebagai pengurus, sebagai pembuat, sebagai teman, sebagai mahasiswa. Jadi kita tidak hanya fokus pada belajar saja. Contohnya kami dulu kalau tidak hafal kali-kali itu bawa surat kakinya berkurang. Jadi harus memang harus hafal. Tapi kalau kami tengok sekarang murid sekarang memang sampai kelas 5 aja nggak hafal. Jadi menurut kami ini ya. Oke. Kira 5 poin ini harus ada di sekolah nih. Ada guru sebagai penghukum, ada sebagai pembuat kalau satu salah, ada sebagai apa. Oke Pak, betul Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Betul sekali, posisi ini sebenarnya sudah pernah kita laksanakan semuanya. Nah dari semua posisi ini ternyata ada dampaknya masing-masing. Nah untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi kita cek satu-satu. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kawan gue ini wah angel ya. Itu dia. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kita lihat dampaknya kepada siswa. Kemungkinan murid marah dan mendendam dan bersifat agresif itu dampak yang akan murid terima ketika kita mengambil posisi penghukum. Bukannya ada perubahan. Ini tandai murid dan poin simpan itu sebagai penghukum. Bukan tidak boleh, tapi dampaknya seperti ini. Betul nggak kira-kira seperti itu? Betul kan? Bukan tidak boleh kita lakukan, tapi dampak negatifnya ke siswa seperti ini ternyata. Ini secara psikologis. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini saya paling sering pakai ini. Jujur pakai pribadi, tanpa emosi. Wah, ini masalah. Nah, ini apa? Wah, kelas 9 aja ke kantor deh. Ujung-ujungnya kelas 9 aja deh. Memang di satu sisi siswa tersadarkan, tetapi kita secara tidak langsung sudah membuat mereka tidak percaya diri. Itu posisinya. Kita lihat hasilnya nih. Murid akan merasa bersalah, lalu bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Sehingga murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Maksudnya adalah ada beberapa murid yang bebal atau ada lagi yang rentan. Ketika dibuat merasa bersalah, besok-besok dia tidak pede melakukan itu lagi. Misal, ketika disuruh jawab soal, kan kok tanpa sobilnya tak belajar di rumah, besok tidak mau dia maju lagi. Dia tidak akan pede maju ke depan lagi. Karena kita sudah buat dia merasa bersalah. Padahal apa gak bangga nengok uang, nilai uang tadi kok minggu potong gak bisa dan jawab. Tuh gini apa gak bisa dan jawab. Besok gak akan kamu yang maju ya. Nah itu secara tidak langsung patah semangatnya. Padahal hari itu dia tidak bisa jawab, bisa jadi malam tadi ada masalah di rumah. Atau mungkin omaknya lagi sakit atau orang tuanya lagi sakit, jadi gak fokusnya belajar. Itu maksudnya Bro. Nah jadi itu merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Nah ini nih, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Ini kalau tingkat SMP itu banyak ke teman apa? Karena satu sisi waktu kami membahas modul ini juga, Bu, teman kan bagus. Karena mereka akrab dengan kita, memang bagus. Tapi secara tidak langsung ada dampak yang negatif juga yang dihasilkan. Makanya tadi yang rasanya selama ini kita bagus yang posisi ternyata masih belum bagus juga gitu. Teman itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Tapi yang negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut, pada satu orang guru yang dia yakini sebagai temannya.
Nah, itu dia. Ketika ke guru lain, mohon maaf, dia kadang milih-milih. Apa itu nak cenotu dong? Apa tuh beliau buat HP? Apa tuh? Nggak tampak HP kami ya. Nah, itu contoh. Terakhir, pemantau yang keempat. Ini nada suara datar bahasa tubuh yang formal. Dia hanya mengingatkan konsekuensi dari yang dilakukan siswa. Dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Namun, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Hanya sifatnya mengingatkan kembali. Dampaknya, murid jadi menghitung-hitung. Kan baru 200 poin Pak. Kan yang main lebih itu rata-rata. Artinya dia hanya tulus. Tulusnya adalah bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Kenapa dia berbuat seperti itu? Dan secara tidak langsung bukan hanya membiarkan dia melakukan kesalahan, tapi menyadarkan kalau yang murid lakukan salah dan membimbing murid untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Misal ketika dia terlambat, kita tidak hanya menanyakan alasan kenapa dia terlambat, kita juga mencari tahu kenapa dia terlambat dan kita juga mengingatkan, nah keyakinan kelas kita seperti apa kalau datang tepat waktu. Kita menyadarkan dia dari kesalahan. Dan yang ketiga, kita membantu dia bagaimana kamu caranya besok tidak terlambat lagi. Jadi kita membangkitkan motivasinya dari dalam. Nah, oke, tadi malam kamu tidurnya jam 10. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana biar besok tidak terlambat bangunnya misalkan. Oh, saya pasang alarm Pak. Ya, selain alarm siapa yang bisa bantu kamu? Jadi kita hanya mengarahkan dia menemukan solusi. Jadi ketika mereka terlambat lagi besok, dia sudah melanggar dari keyakinan yang dia buat, lalu tahu bagaimana harus memperbaiki kesalahan yang dia buat. Terakhir, segitiga restitusi. Ini cara kita menghadapi murid. Pertama, menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari semua posisi tadi, bagaimana kita menumbuhkan budaya positif? Terakhir adalah bagaimana cara kita ketika menghadapi murid berbuat kesalahan. Kita fokus kepada posisi manajer, mengambil tindakan restitusi, lalu mengenali kebutuhan murid, mengingatkan keyakinan yang sudah kita buat dari nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Maka langkahnya, pertama menstabilkan identitas. Ketika anak merasa bersalah, melakukan sesuatu, pasti yang pertama kali itu emosi duluan anak-anak. Contoh ketika dia berkelahi dengan kawannya. Tentu ketika kita ingin tahu keadaan yang sebenarnya, kita bicara baik-baik ke anak-anak. Gimana tadi ceritanya? Tidak apa-apa, Bapak juga pernah berkelahi dulu. Baru anak mulai membiasakan diri atau sudah netral emosinya, baru dia bisa bercerita. Iya Pak, tadi diganggunya, habis itu udah baik-baik nulis diganggunya lagi. Akhirnya dibawanya kamu iyan Pak. Jadi mampu nyoba cito dulu, itu menstabilkan emosinya dulu. Setelah stabil emosinya, omong nyoba cito, mau masuk ke fase memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kelahi itu kan kamu tahu siapa yang dirugikan. Iya Pak, bos dia yang dirugikan, kawan kamu dirugikan nggak? Iya Pak, berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita. Iya Pak, melanggar. Itu semua itu adalah proses untuk menyadarkan siswa dari kesalahan. Tidak cukup sampai menyadarkan, terakhir kita cari solusinya dengan cara menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan itu adalah mengingatkan kembali dari keyakinan yang mereka buat di kelas dan di sekolah. Oh, kalau kita saling menghargai. Nah, kira-kira bagaimana kamu cara memperbaiki kesalahan kamu? Misal ketika dia kelahi misalnya, robek baju kawannya, kita tidak cukup membayar denda dari baju kawannya yang rusak. Baju dulu ganti yang rugi, bukan seperti itu. Tapi kita mengarahkan, nah bagaimana cara kamu mengganti dari baju kawan kamu yang robek? Saya jahit Pak. Gimana kamu jahitnya? Saya tidak pandai jahit Pak. Di sekolah kita ada nilai positifnya. Di sekolah kita ada mesin jahit. Saya tidak pandai jahit Pak. Kamu Ibu Dewi belajar cara jahit. Jadi ketika dia menemukan solusi itu, dia belajar banyak.
belajar dari kesalahan dia, belajar dari cara dia memperbaiki dari kesalahan dia ke depannya. Kita tidak cukup hanya mengingatkan dia kalau dia itu salah, tapi carikan solusi dari masalah yang dia perbuat. Nah ini dia tadi. Pertanyaannya, kalau menstabilkan itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Itu cara dia biar terbuka dengan kita. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu sekolah pernah juga kelahi. Bapak dulu pernah juga nakal. Bapak juga pernah dulu. Nah tapi kok kamu kenapa bisa seperti ini? Bapak yakin kamu bisa lebih baik daripada Bapak. Nah itu cara menstabilkannya. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Menanyakan alasan kenapa murid melakukan kesalahan. Sehingga dia menyadari kesalahannya, lalu mencari solusi. Nanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga misalkan, atau di sekolah. Nah di sekolah kita meyakini apa? Oh saling menghormati Pak. Berarti kita tidak boleh bagaimana cara kamu memperbaiki dari kesalahan. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas ideal. Jadi di program studi penggerak itu kami pernah disuruh membuat kelas ideal. Kelas ideal itu adalah kelas yang kita inginkan. Muridnya berperilaku baik, gurunya menyenangkan, lalu lingkungan belajarnya lengkap, bersih, sehat. Nah ternyata impian-impian itu kita wujudkan dari keyakinan yang kita buat. Ingat, bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Dan nanti berlanjut kepada keyakinan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Sifatnya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dari diskusi kita pada siang hari ini ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Buang yang tidak baiknya, ambil yang bagusnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Satriadi atas penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Demikian acara kita pada hari ini. Kita tutup saja dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afriani, saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap. Saya teman sejawat dari Bapak Satriadi, salah satu guru penggerak, calon guru penggerak Provinsi Riau Angkatan 6. Pada pengimbasan yang telah dilakukan oleh Bapak Satriadi sangat berdampak positif bagi diri saya dan teman sejawat. Pentingnya budaya positif yang kita terapkan untuk ke pembelajaran yang lebih baik anak-anak di kedepannya. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.